Pemirsa, unjuk rasa menuntut revisi Undang-Undang Desa yang digelar Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) berujung ricuh. Massa mencoba menerobos masuk ke dalam gedung DPR RI dengan menjebol pagar dan pintu gerbang. Massa pengunjuk rasa dari Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia atau APDESI berusaha menjebol pagar besi untuk masuk ke dalam gedung DPR RI. Menggunakan palu, seorang pengunjuk rasa mencoba merobohkan tiang pagar gedung perwakilan rakyat. Bahkan sebelumnya massa sempat membakar ban bekas di depan pintu gerbang gedung DPR. Polisi pun terpaksa menyemprotkan air dari mobil taktis water cannon guna mencegah aksi massa semakin beringas. Saat pagar berhasil dijebol, sejumlah pengunjuk rasa langsung melompat masuk ke dalam halaman DPR RI. Dalam insiden ini, seorang pengunjuk rasa mengalami luka di bagian kepala lantaran terkena dilempar batu. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menyayangkan aksi unjuk rasa perangkat desa yang berlangsung tidak kondusif sejak pagi hingga sore hari. Terlebih pihaknya sebelumnya telah mengamankan 30 ban bekas yang dibawa massa pengunjuk rasa. Dengan sabar kami menunggu mereka, kami hanya bertahan pun hanya memakai air. Karena kalau tadi ada orang yang kena lempar, saya nggak tahu bagaimana bisa melempar. Temannya melempar, mungkin nggak kuat, kena temannya. Ya, karena ini apa? Beberapa beton itu dipecah pakai alat pemukul besi, kemudian buat melempar polisi. Aksi massa APDESI yang mendesak anggota DPR merevisi Undang-Undang Desa terkait jabatan kepala desa ini berakhir setelah massa dipukul mundur dan membubarkan diri dengan tertib. Aksi ini juga sempat melumpuhkan jalan di depan gedung DPR sehingga banyak kendaraan terpaksa memutar balik. Dari Jakarta, Radiston Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kabar mengejutkan datang dari calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD. Di sela-sela kampanyenya di Lampung, Mahfud mengumumkan pengunduran diri sebagai Menko Polhukam. Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD resmi mengundurkan diri sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Kabinet Indonesia Maju saat sedang berkunjung di Provinsi Lampung Rabu siang. Mahfud mengaku pengunduran dirinya sebagai menteri berdasarkan pertimbangan masa depan politiknya yang turut hasil kesepakatan dengan pasangan Capres Ganjar Pranowo. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Diketahui Mahfud MD sempat melontarkan akan mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam saat berdiskusi dengan masyarakat dalam acara Tabrak Prof 23 Januari 2024 lalu. Pemirsa, Ganjar Pranowo disambut meriah oleh ribuan pendukung dan simpatisan saat berkampanye di Rumah Adat Lingga, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Ganjar menyoroti permasalahan yang dialami oleh petani sawit dan konflik masyarakat adat di Kalimantan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo disambut dengan upacara adat Dayak saat mengikuti pesta rakyat di Rumah Adat Lingga, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Kehadiran Ganjar disambut oleh meriah ribuan pendukung dan simpatisan Ganjar Mahfud yang telah menunggu sejak pagi hari. Dalam orasinya, Ganjar mencatat 3 masalah yang dialami oleh petani sawit di Kalimantan. Hari ini isu yang menonjol di Kalimantan Barat adalah sawit, termasuk karet sebenarnya.
Satu terkait dengan lahan sama dengan yang terjadi di Sumatera Utara. Kepastian lahan agar sengketa-sengketa yang terjadi segera selesai. Memastikan hukum terkait dengan tanah dan land reformnya. Yang kedua adalah TBS-nya, tanah dan buah segarnya yang harganya mesti terkendali. Dan yang tentu yang ketiga governance, tata pengelolaan sawit yang hari ini disampaikan kepada saya, rasanya mesti punya badan sawit nasional di bawah Presiden. Karena ini komoditas yang cukup besar dan kita juara dunia. Yang kedua tentu infrastruktur di daerah, di desa terkait dengan perkebunan, baik itu sawit maupun karet. Pak Lazarus sudah sampaikan pada kami, kalau itu tidak kita intervensi nggak selesai-selesai. Selain itu, Ganjar juga menyoroti kondisi masyarakat adat Dayak yang kerap bermasalah dengan sengketa tanah dan lahan. Ganjar berkomitmen akan menyelesaikan rancangan undang-undang masyarakat adat untuk memberikan kepastian terhadap masyarakat adat. Dari Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, Muhammad Zulhilmi, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berkampanye di Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Anies dan Muhaimin mendengar deklarasi dukungan para ulama Semadura. Usai berorasi dalam deklarasi dukungan ulama Semadura kepada paslon Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan mengaku takjub dengan antusiasme warga Madura pagi tadi. Anies menyebut warga Madura mendesak adanya perbaikan distribusi bahan bakar solar yang dapat menopang berbagai pembangunan seperti pelayanan kesehatan hingga pendidikan. Untuk itu, ia juga ingin menyiapkan Bansos Plus bagi warga Madura serta program pelatihan bagi warga. Luar biasa. Di Madura itu luar biasa. Di Sumeneb antusiasmenya Masya Allah. Kita merasakan betul suasana keinginan perubahan yang sangat-sangat kuat. Jadi Anda bisa menyaksikan sendiri suasana di sini. Dan mereka datang bukan hanya dari Sumeneb dalam artian daratan Madura, tapi juga dari pulau-pulau di sekitarnya. Karena Kabupaten Sumeneb ini banyak wilayahnya adalah kawasan kepulauan. Kemudian calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yakin bahwa paslon Amin akan memenangkan perebutan suara di Madura. Tidak tanggung-tanggung, Caimin menargetkan hingga 55% perolehan suara bagi paslon Amin di Madura. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Muharlin Suryali Santoso, iNews melaporkan. Forum Masyarakat Indonesia Timur yang ada di Kota Depok, Jawa Barat mengalihkan dukungan politiknya kepada pasangan calon Prabowo Gibran. Sementara Prabowo mengunjungi acara Trimegah Politik and Economic Outlook 2024. Prabowo bersyukur ekonomi Indonesia tidak terlalu terkena dampak inflasi. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto datang ke acara Bursa Efek Trimegah Politik and Economic Outlook 2024 di Grand Ballroom Pacific Place, Jakarta Selatan. Prabowo bersyukur bahwa ketika negara-negara lain mengalami dampak inflasi yang cukup berat, Indonesia masih bisa bertahan dan ekonomi Indonesia masih baik. Indikator ekonominya menunjukkan bahwa kita punya kekuatan ekonomi. Dan yang penting kita manajemennya harus bagus dan kita kendalikan dengan baik dan kita teruskan kebijakan-kebijakan yang bagus. Yang utama kita harus membawa pertumbuhan. Melalui relawan Pandawa 5, Forum Masyarakat Indonesia Timur yang tinggal di Kota Depok, Jawa Barat, secara resmi mengalihkan dukungan politiknya untuk pasangan Capres 02 Prabowo Gibran. Hal tersebut dilakukan karena pasangan tersebut dinilai mampu meneruskan semua program kerja yang telah dibangun Presiden Joko Widodo untuk Indonesia lebih baik. Pertama saya apresiasi peralihan dukungan dari masyarakat Indonesia Timur Kota Depok itu kepada paslon 02. Bahwasanya kita sama-sama tahu di era Pak Jokowi saat ini pembangunan sangat merata. Investasi dilakukan di luar Pulau Jawa bahkan sampai dengan 53%. Itulah yang membuat juga saudara-saudara kita dari Indonesia Timur Kota Depok beralih dukungan kepada 02. Selain sejumlah program kerja yang telah dilakukan Jokowi, pasangan Prabowo Gibran juga dinilai akan dapat menuntaskan pembangunan IKN di Kalimantan. Dari Jakarta dan Depok, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, 3 dari 9 pelaku pemecah kaca truk di ruas jalur Pantura, Kota Pasuruan ditangkap warga. Sementara 6 pelaku lainnya masih dalam pengejaran petugas. 3 dari 9 pelaku pelemparan batu diamankan petugas setelah sempat ditangkap dan dikeroyok massa. Ketiga pelaku melemparkan batu ke sebuah truk gandeng di Jalan Raya Kraton Rejoso, Pasuruan, Jawa Timur. Akibatnya truk mengalami pecah kaca di bagian depan. Dari keterangan warga, pelaku berjumlah lebih dari 3 orang berusaha menghentikan truk untuk menumpang. Sopir kondisi saya diam dia nggak mau berhenti. Pas saya temu di sini, saya mau ke kiri langsung dilempar batu ke kaca ini. Gimana? Pas posisi dilempar gimana? Di pas gang sini Pak. Gang mana? Gang ini Pak. Gang ini lah. Berapa orang Mbak tadi abangnya? Tadi itu lebih dari 3 orang Pak. 3 orang. Gang apa? 6, 7. Petugas masih memburu 6 pelaku lainnya yang kabur, sementara 3 pelaku dan truk dibawa ke Mapolresta setempat untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Emosi karena nyaris tertabrak truk, seorang pemuda di Bantul, Yogyakarta nekat menganiaya Pak Ogah yang membantu menyeberangkan truk. Penganiayaan terekam CCTV dan viral di media sosial. Viral rekaman CCTV, detik-detik penganiayaan terhadap seorang Pak Ogah di Bantul, Yogyakarta. Emosi karena nyaris tertabrak truk yang sedang diseberangkan oleh korban. Pelaku menghampiri korban dan langsung melakukan penganiayaan dengan menggunakan helm. Sementara adik pelaku sempat mengacungkan sebuah benda berbentuk pistol. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka robek di kepala. Mendapat laporan korban, polisi menangkap pelaku bernama Was 22 tahun dan menjeratnya dengan pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Polisi tidak menahan adik pelaku karena masih di bawah umur. Terlebih benda mirip pistol yang dibawa adik pelaku adalah pistol plastik mainan. Pengeroyokan terhadap seorang juru parkir minimarket di kawasan Manggala, Kota Makassar terekam CCTV. Nampak 2 pelaku memukul korban secara brutal hingga tersungkur di lantai. Sementara 1 pelaku lainnya berjaga di atas motor. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka lebam pada bagian kepala dan wajah. Pasca penganiayaan, ketiga pelaku yang masih di bawah umur berhasil ditangkap. Motif penganiayaan karena salah satu pelaku tak terima diteriaki korban saat sedang berboncengan motor bersama pacarnya. Ketiga pelaku dijerat pasal pengeroyokan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Tim iNews melaporkan. Memanfaatkan situasi hujan, 2 orang maling mencuri 2 unit sepeda lipat di teras rumah warga di Purwakarta, Jawa Barat. Aksi pelaku terekam kamera CCTV. Kamera CCTV merekam detik-detik pencurian 2 sepeda lipat di perumahan Bungur Sari Lakeview, Purwakarta. Mulanya kedua pelaku nampak mondar-mandir mengawasi situasi, memanfaatkan situasi hujan. Tak lama kemudian salah satu pelaku langsung mengambil sepeda lipat yang terparkir di teras rumah warga. Tak berhenti di situ, pelaku lainnya juga mengambil 1 unit sepeda lipat yang disembunyikan di belakang sebuah rumah kosong. Pencurian diketahui ketika salah satu korban menerima kabar dari tetangganya tentang adanya maling yang berkeliaran di lingkungan mereka. Naas, kedua pelaku berhasil melarikan diri, membawa kabur 2 sepeda senilai sekira 6 juta rupiah. Berawal dari tetangga Pak, tetangga telepon karena ada alarm CCTV berbunyi, kemudian tetangga telepon memberikan info bahwa ada maling yang sedang berkeliaran. Kemudian saya dalam kondisi sedang telepon dengan tetangga itu, saya cek keluar, ternyata sepeda sudah hilang. Kasus ini kini ditangani Polsek Bungur Sari, Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menangkap 3 pelaku yang menjamret istri anggota TNI yang sedang bersepeda di kawasan Jalan Latuhar Hari Menteng, Jakarta Pusat yang videonya viral beberapa waktu lalu. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik, para pelaku merupakan residivis dengan kasus serupa dan belum lama bebas dari penjara.
Video komplotan jambret sedang melancarkan aksinya di Jalan Latu Harahari Menteng, Jakarta Pusat viral di media sosial. Terlihat para pelaku langsung merampas ponsel korban yang sedang bersepeda hingga terjatuh. 3 pelaku berinisial BG, AW, dan GY hanya tertunduk malu pada saat digiring oleh penyidik Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya di hadapan awak media pada Rabu sore. Diketahui korban jambret tersebut merupakan istri anggota TNI yang sedang bersepeda pada saat kejadian berlangsung. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Komplotan maling menggasak 2 motor sekaligus milik penghuni kontrakan di Jalan Bentengan, Sunterjaya, Tanjung Priok terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Seorang wanita yang mengetahui kejadian ini berusaha mengejar pelaku namun tidak berhasil. Empat orang pelaku pencurian motor beraksi di sebuah rumah kontrakan di Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Terlihat 4 orang pelaku berhenti di rumah kontrakan, 2 orang pelaku masuk ke halaman rumah kontrakan dan menggasak 2 motor milik penghuni kontrakan. Seorang wanita salah satu penghuni kontrakan yang mengetahui kejadian tersebut langsung berusaha mengejar pelaku, namun pelaku berhasil kabur. Persis jam 3.50 kejadian. Jam 3.50. Jadi ibu-ibu sebelah rumah dia bangun tuh jam 3 buat isi air. Dia buat isi air, mungkin dia ngedengar ada suara-suara di sekitaran motor. Akhirnya si ibu itu ngintip. Terus ternyata yang ibu lihat, ibu rumah sebelah tuh lihat motor kedua tuh yang dikeluarin. Nah ibu ini kan kenal sama yang di atas. Habis itu ibu tuh kok kayak bukan yang punya motor. Kasus pencurian motor ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Seorang bocah berusia 11 tahun menggegerkan warga lantaran nekat memanjat tower telepon seluler di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Beruntung bocah yang diduga mengalami gangguan jiwa tersebut berhasil dievakuasi petugas. Dengan penuh hati-hati, petugas damkar dan BPBD pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah menurunkan sang bocah dari atas tower telepon seluler. Anak berusia 11 tahun ini dievakuasi dalam kondisi selamat setelah membuat geger warga Dusun Ngapaboa, Desa Topoyo, Mamuju Tengah. Upaya penyelamatan berlangsung dramatis dan sempat menjadi tontonan warga. Menurut ibu kandungnya, sang anak memang kerap kabur meninggalkan rumah dan melakukan aksi nekat. Namun saat kejadian tidak melihat anaknya kabur dan memanjat tower yang tak jauh dari rumahnya. Ada penyebabnya bisa lari memang, ada tempat. Meskipun tidak pernah dimarahi atau apa? Tak pernah dimarahin. Begitu saja, mau saja. Oh iya. Kan di sini sekolah selalu lari, makanya saya kasih pindah. Iya. Tangga. Oh, kaca dulu. Saya kasih pindah ke SLB karena bilang dokter kasih sekolah di tempat khusus. Sang bunda menambahkan anaknya mengalami gangguan kejiwaan sehingga selalu dikunci di dalam kamar dan tidak boleh keluar rumah. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor buaya yang pernah menyerang warga Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung ditangkap anggota BKSDA. Usai ditangkap, buaya besar 3 meter dijadikan tontonan warga, sekaligus dijadikan edukasi bagi masyarakat. Warga Kelurahan Tua Tunu, Pangkal Pinang dihebohkan dengan kehadiran seekor buaya dalam kondisi terikat. Buaya dengan panjang 3 meter sengaja dihadirkan BKSDA Sumatera Selatan untuk memberikan edukasi perihal hewan predator tersebut. Sebelumnya buaya tersebut pernah ditangkap lantaran pernah menyerang warga Kelurahan Tua Tanu, Pangkal Pinang. Informasinya sudah menimbulkan gangguan dan ketidaktenangan di masyarakat, sering muncul dan mengganggu aktivitas sehingga mereka berinisiatif menangkap. Ya, akhirnya karena kami mendengar berita tersebut, akhirnya kami datang ke sini memberikan sosialisasi bahwa binatang tersebut merupakan binatang yang dilindungi oleh undang-undang. Dan tadi juga kami melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat desa, ke anak-anak bahwa ini dilindungi dan harus segera kita evakuasi segera mungkin.
Buaya ini rencananya akan dievakuasi ke Pusat Penyelamatan Satwa Alobi Foundation di Air Jangkang, Kabupaten Bangka. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah DKI Jakarta sejak Selasa malam hingga Rabu dini hari membuat sejumlah wilayah terendam banjir. Di antaranya rumah warga di Kelurahan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dan rumah warga di Kelurahan Makassar, Jakarta Timur. Hujan deras yang melanda Kelurahan Makassar, Jakarta Timur membuat debit air Kali Cipinang menjadi naik. Hal ini membuat tanggul Kali Cipinang jebol sepanjang 15 meter. Akibatnya air dari Kali Cipinang meluap dan merendam ratusan rumah warga yang berada di 4 RT dan RW 04 Makassar. Ketinggian banjir yang merendam rumah warga mencapai 70 cm membuat aktivitas warga menjadi terganggu. Sedangkan pihak Kelurahan Makassar telah berkoordinasi untuk menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak banjir dan petugas PPSU telah dikerahkan untuk mengatasi tanggul yang jebol. Sementara itu banjir juga merendam puluhan rumah warga di permukiman padat penduduk di Jalan Jambu, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selain aktivitas terganggu, warga juga hanya bisa pasrah ketika barang berharga seperti kendaraan motor, sepeda, dan perabotan lainnya turut terdampak banjir. Di lokasi yang berbeda, hujan deras juga membuat genangan air setinggi 50 cm di rel perlintasan kereta komuter lain di Jalan R.E. Marta Dinata, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Genangan air di rel perlintasan membuat komuter lain dari arah stasiun Tanjung Priuk menuju stasiun Jakarta Kota dan arah sebaliknya sempat tidak dapat melintas. Namun hingga siang tadi, komuter lain sudah dapat melintasi perlintasan yang terendam air hujan karena genangan sudah mulai surut. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, masih akibat hujan deras, sebuah pohon angsana setinggi 8 meter tumbang dan menimpa mobil yang sedang menunggu di lampu merah di Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur. Pengemudi mobil berhasil selamat meski minibus mengalami ringsek pada bagian belakang. Pohon setinggi kurang lebih 8 meter ini tumbang dan menimpa mobil yang sedang menunggu lampu merah di bawahnya. Selain menimpa mobil, pohon tersebut juga menimpa kabel listrik hingga melintang di tengah jalan. Pohon jenis angsana ini tumbang akibat hujan deras dan angin kencang yang terjadi sejak Selasa malam hingga Rabu pagi. Akar pohon yang telah lapuk tak kuat menahan tiupan angin hingga akhirnya tumbang dan menimpa mobil yang berada di bawahnya. Beruntung pengemudi mobil selamat, sementara mobilnya mengalami ringsek pada bagian belakang. Saya tadi berhenti pas lampu merah, hujan, ya tiba-tiba aja sama tumbang itunya pohonnya. Tapi akar pohonnya kelihatannya sudah memang nggak layak untuk ringsek, agak bahaya. Pohon tumbang tersebut langsung dievakuasi petugas PPSU Jatinegara agar tidak menimbulkan kemacetan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo kembali membantu pedagang kecil dengan meminjamkan gerobak untuk 6 pelaku usaha kecil dan menengah di Tangerang Selatan, Banten. Konsolidasi dengan para kader juga digelar yang dipimpin langsung Ketua Umum DPP Partai Perindo, Haritanu Sudibyo. Jelang pemilu 2024, kader dan pengurus Partai Perindo Tangerang Selatan menggelar konsolidasi. Konsolidasi ini dipimpin langsung Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo di kantor DPD Partai Perindo Tangerang Selatan. HT menegaskan komitmen Partai Perindo dalam memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia yang akan direalisasikan oleh para wakil rakyatnya. Oleh karena itu melalui partai politik kita ingin kader-kader kita bisa duduk sebagai anggota dewan, sebagai wakil rakyat yang nanti tugas mereka berjuang untuk bagaimana rakyat kecil ini bisa cepat sejahtera. Disitulah titik balik Indonesia bisa menjadi negara yang maju. Dalam kesempatan ini HT juga menyerahkan gerobak Perindo yang dipinjamkan kepada 6 pedagang kecil di Ciputat. Para pedagang bahagia dan senang serta mendoakan Partai Perindo menang dan tetap memperjuangkan rakyat kecil. Dapat gerobak, terima kasih banyak. Saya benar-benar dari Bapak Perindo, saya ucapkan terima kasih
Semoga saya berkembang usahanya, mendapat dukungan yang banyak gitu dari masyarakat. Seneng banget, alhamdulillah dapat bantuan gerobak dari Perindo. Kemarin-kemarin saya pakai meja, sekarang udah dapat gerobak dari Pak Hari. Terima kasih banyak buat Partai Perindo, sukses selalu dan semoga lancar dan menang. Itu aja. Program Gerobak Perindo menjadi perjuangan partai bernomor urut 16 ini untuk mempercepat kesejahteraan rakyat kecil. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo mengunjungi area wisata kuliner di Melaku-Melaku Nang Tunjungan, Surabaya. Angela sempat nongkrong di kafe sambil menikmati sajian kuliner di tempat yang selalu ramai pengunjung ini. Berpenampilan santai dengan pakaian perpaduan warna hitam, Wamen Parekraf Angela Tanusudibyo berkeliling kawasan pusat kuliner Melaku-Melaku Nang Tunjungan di Surabaya, Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, Angela Tanusudibyo yang juga caleg DPR RI Dapil Jawa Timur 1 Partai Perindo ini berinteraksi dengan anak-anak muda yang memiliki segudang ide dan inovasi untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif di Surabaya. Jadi saya tentunya terus mendukung, terus ditingkatkan lagi. Mas Bebe ini luar biasa, saya tadi nyobain bakmi, kopi, apalagi tadi ada parfum. Parfum itu kita bisa mix sendiri, jadi luar biasa sekali. Ini kreativitas dari generasi muda Surabaya dan pastinya kita harus terus bergerak karena kita tahu bahwa generasi muda sekarang itu juga besar akan terus meningkat sampai tahun 2030 dan di situ puncaknya bonus demografi. Kehadiran wisata ekonomi kreatif di sektor kuliner diharapkan mampu memberikan nilai tambah dan mendongkrak perekonomian masyarakat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, jika Anda menyukai kecepatan dan ketangkasan, Anda harus menjajal olahraga slalom. Kalau penasaran, ikuti kegiatan Elbrun Sultan di Banyumas, Jawa Tengah bersama komunitas slalom. Sekarang gue masih bersama dengan 3 mbekayu dari Banyumas, tepatnya di Purwokerto. Dan gue sekarang ada di Gors Satria. Tradikers, ternyata 3 bidadari cantik ini membawa gue mengikuti cabang olahraga slalom. Slalom adalah adu kecepatan melewati lintasan yang diatur dengan menggunakan kon. Untuk berolahraga slalom, pembalap harus memiliki keterampilan dalam mengendarai mobil dengan baik. Selain itu, juga perhitungan yang matang tidak kalah pentingnya Tradikers. Kalau salah-salah dalam mengambil keputusan, tahu dah akibatnya. Tradikers, nggak usah berlama-lama lagi nih Tradikers. Gue bersama ketiga Mbak Kayu akan merasakan sensasi kecepatan slalom. Oke, siap. Tadi Travel Addict tanpa batas. Gue pusing. Gue pusing. Ayo coba kita tanya-tanya lagi. Turun. Turun, ayo. Gimana rasanya gimana? Deg-degan banget, tapi tuh kayak ketagihan gitu. Wih. Matahari mulai tenggelam ke barat, gue bersama rekan lainnya akan beristirahat sebentar nih. Setelah itu, slalom dilanjutkan kembali Tradikers. Sekarang kita biar makin seru. Saya pengen challenge, Mas. Kira-kira ada ide nggak? Kalau buat Mas Saya? Ben nih, Jangan lipstick, Mas. oh ya, siap. Ini aja deh, pomade. Pomade? Ya. Oke. Pakai pomade biar rapiin rapi. rambut. Ya. Berarti tanpa batas.
model terbaru. Keluar. Keren ya? Model terbaru ya. Iya, bentar lagi banyak yang tanya Abang. Tahun 2020 kali udah akhir tahun 2019 ini. Karena rambutnya keren. Gila tadi guys. Jantung gue terasa mau copot.